Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5C? Hari ini kita akan mempelajari tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Silakan disimak videonya, dipahami, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. 2 adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Konsumen tingkat 1 yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivor, contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Dan yang ketiga adalah konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, dan harimau. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Untuk lebih memahami rantai makanan, perhatikan gambar rantai makanan berikut. Gambar tersebut menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat elang mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup
untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Perhatikan diagram aliran energi dari siklus nutrien berikut. Pada gambar tersebut, kalian dapat melihat siklus nutrien dan siklus energi pada sebuah rantai makanan. Untuk tugasnya, jawablah pertanyaan nomor 1 sampai 3 berikut pada buku tugasmu. Sekian materi hari ini, sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.